Maaf, harusnya jam 2 tadi ya? Ya, Hasian. Kenapa dok? Harusnya 2 ya? Maksudnya dok? Harusnya tadi kuliahnya jam 2 ya? Iya dok. Oke. Ya, saya baru dikasih tahu, makanya telat, maaf. Iya dok, tidak. Kesalahan bukan di pihak saya tadi saya cari ini dulu kan, signal dan semuanya apanya, karena belum ada preparing sama sekali. Oke, kita mulai. SOL intrakranial. Jadi itu SOL stimulation. Jadi itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam otak. Jadi bukan cuma tumor, bukan cuma kanker atau kanker, bisa juga karena perdarahan, bisa juga sesuatu yang ada di dalam intrakranial. Dan ini bisa terjadi karena primer itu artinya yang berasal dari otak itu sendiri, ataupun yang sekunder. Sekunder itu yang di luar daripada primer otak, menyebabnya dari sel glia astrosit dan sel-sel yang ada di dalam intrakranial. Jadi di sini nanti sekunder maksudnya infeksi, penyebabnya karena infeksi, kemudian penyebabnya bisa karena perdarahan. Nah, next. Jadi kalau algoritmnya dari bagaimana gejala dan tanda klinisnya itu sebenarnya kita harus lihat dari Brodmann map ya. Brodmann map itu bisa kita nilai dari pemeriksaan MRI, kemudian atau tanpa kontras, kemudian CT scan dengan atau tanpa kontras. Jadi akan dilihat apakah itu suatu malignansi atau tidak malignansi atau benign. Nah, kemudian kalau kita lihat itu ada suatu SOL, kita biopsi, nanti dari biopsi itu nanti kelihatan apakah itu suatu primer tumor, apakah itu suatu sekunder. Nanti kalau yang malignan tuh nanti kita lihat apakah ini suatu dari metastase dari tempat lain. Karena terminal metastase itu paling sering tuh ke brain. Misalnya dari CA mame, tiroid, prostat, paru ya. Itu kita lihat nanti kalau kita curiga itu ada suatu gambaran metastase, itu akan kita cari primernya. Ataupun nanti waktu di biopsi nanti nampak hasil patologi anatominya adenokarsinoma, karena adenokarsinoma itu asalnya bukan dari jaringan otak. Kalau jaringan otak pasti glioma atau astrostoma hasil PA-nya. Tapi kalau udah nanti dapatnya adenokarsinoma itu harus kita cari sel-sel adenoma adanya di mana. Nah, itulah primer daripada tumor tersebut. Kemudian kita biopsi itu, kemudian baru kita tahu apakah itu malignan atau benign ya. Kemudian kita lakukan terapinya. Kemudian harus kita pastikan bahwa kita membuat diagnosa bandingnya sehingga kita tahu untuk penata laksanaannya yang mana ya. Kalau kita terapi multidisiplin tuh nanti di situ ada masuk dalam melibatkan disiplin ilmu yang lain, misalnya di bagian penyakit dalam itu kita join nanti sama hemato-onkologi. Kemudian kita join juga misalnya itu suatu metastase, kita akan lihat sumbernya primernya tuh dari mana. Kalau sumber primernya dari paru nanti kita join sama dokter paru. Kalau primernya itu dari CA mama itu kita konsulnya joinnya sama onko. Ya, kemudian kita akan join juga ke radioterapi untuk menentukan apakah tumornya ini jenisnya itu yang radiosensitif atau kemosensitif ataukah radio resisten atau kemoresisten. Kemudian barulah akan ditambah apakah akan ditambahkan dengan gen terapi atau imunoterapi atau bahkan sekarang targeting terapi namanya.
Sekarang sudah banyak berkembang. Next. Ervina belum ya. Saya catat kamu sebagai yang enggak masuk sama Devina. Sama Indira. Sama Puja. ASEAN tolong dicatat ya. Yang enggak aktif kamera dianggap absen ya. Dan akan diinikan untuk ke koasnya nanti, dianggap attitude-nya. Karena kuliah aja pun sampai matiin cam. Nggak ada yang jawab kan, ASEAN? Yang tadi saya sebutkan. Izin dokter, tadi termatikan videonya dokter. Nggak tahu aku. Yang lain? Dua lagi. Izin dok. Jangan kalian diancam-ancam dulu, Inang. Baru kalian itu kayak anak TK aku kuliah. Ayah. Nah, jadi kalau kita lihat lagi klinikal pada brain tumor, kita bicara dulu brain tumor ya. Primary brain tumornya misalnya secara histologinya pastikan itu suatu benign atau malignan. Kemudian tipikalnya misalnya meningioma, pituitary adenoma, acoustic neurioma, cranioparingioma, pilocytic astrocytoma, hemangioblastoma. Nah, glioma itu ada nanti yang dia bentukannya anaplastik GBM. GBM itu berarti yang grading 4 yang itu gambaran patologinya itu nanti dia campuran, makanya multiform, ya kan? Kemudian adanya kalau pada embryonal tumor itu pada anak-anak itu epidermoma, kemudian medulloblastoma, kemudian ada oligodendroglioma, pineal cell tumor, choroid plexus carcinoma, atau PNET dan NNET gitu. Jadi primitif neuroectodermal tumor atau neonatal neuroectodermal tumor. Kemudian adanya suatu yang sekunder, misalnya metastatik. Dia bisa single atau multiple SOL-nya. Kemudian adanya meningeal carcinomatus. Next. Nah, kalau kita lihat dari topografinya, itu letaknya bisa di supratentorial ataupun di infratentorial. Jadi di situ kita lihat lagi di area mana, apakah di lobus atau di deep seated-nya, di scalbis-nya, atau juga di sella turcica, atau di area CPA, cerebropontine angle, atau midline, area midline, ataupun di infratentorial. Nah, itu nanti bermacam-macam ya, kita bisa lihat dari sini bahwa yang di lobusnya itu sering glioma, astrocytoma dan glioblastoma, meningioma sama metastase. Kalau di sel turcica paling sering adalah pituitary adenoma, cranioparingioma. Kalau di CPA paling sering acoustic schwannoma dan meningioma. Kalau di tempat lain bisa suatu glioma atau metastase atau hemangioblastoma, meningioma atau medulloblastoma. Kalau di midline tuh paling sering pada anak-anak medulloblastoma atau ependymoma. Nah, ependymoma tuh pada orang dewasa juga bisa terjadi. Kemudian tumor di area infraten yaitu astrocytoma. Next. Nah, brain tumor itu bisa terjadi karena inflammatory, yaitu sarcoid mass, neoplastic, cerebral neoplasm, atau yang lain, embryonic dysplasia, misalnya cranioparingioma, hamartoma, arachnoid cyst. Next. Nah, kalau kita lihat sini, inilah tipikal meningioma, yaitu letaknya bisa di intraventrikular, parasagittal, valve, suprasella, clavus, foramen magnum, convexity, di olfactory groove ataupun di cerebral. Jadi kalau anatomi kan sudah belajar kan. Next. Intan, Muhammad Fahri Hadi, kenapa on kamera, off kamera?
Kalau kalian nggak mau nanti Sudah kami on, matikan. dokter. Jangan kau off kan, jangan modem kau. Kalau mau modem matikan aja, keluar kau dari ini kuliah gitu ya. Nah kalau nanti kita lihat meningioma itu dia letaknya tuh dari arachnoid cap, letaknya tuh di pia mater. Jadi ingat semua selaput otak itu ada arachnoid cap-nya, dan semua susunan saraf pusat yang dari nervus 1 sampai nervus 12 itu ada selaput nerve-nya. Jadi berarti semua saraf bisa ada kemungkinan terjadinya suatu meningioma. Nah, area di mana ada dura mater atau menial itu bisa terjadi meningioma karena memang dari sel mening. Ya, tepatnya di arachnoid cap. Ya. Jadi bisa di permukaan, bisa di skull base. Next. Kemudian kita lihat kalau meningioma tuh intinya dia ada tail-nya. Tail itu ekor. Coba Hasian, coba pointernya di mana yang kamu rasa tail dari tumornya. Tunjukkan. Tail, itu ekor. Nah, itu ya. Jadi itu khasnya tuh ada tail-nya dia. Karena dia kan memang sumbernya itu dari dura mater. Jadi dari dura mater itu. Next. Yang ini dia letaknya di skull base. Dan dia ini sudah menyelubungi sinus cavernosus, sudah menyelubungi ophthalmic nerve, sudah menyelubungi opticus nerve, sudah menyelubungi sella tusica, sudah menyelubungi chiasmacum. Jadi kalau sudah tumor sebesar ini, kita nggak tahu apakah ini awalnya asalnya dari mana. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Apa gejala awal si pasiennya? Kalau gejala awalnya karena gangguan penciuman, berarti besar kemungkinan itu adalah suatu olfactory groove meningioma. Berarti dia dari selaput saraf penciuman yang akhirnya membesar seperti ini. Next. Nah, bila mana nanti kalian jumpai adanya suatu tumor, ini kan ada tail-nya ya, dua-dua ya, seperti yang tadi yang ditunjukkan Hasian, itu kalian harus curiga bahwa dia ada suatu kelainan genetik. Kalian pernah tahu bubble man, orang yang sekujur tubuhnya itu ada bola-bola tumor bulat-bulat gitu? Pernah tahu nggak, Hasian? Pernah lihat nggak di jalanan atau di mana? Tidak, Dok. Enggak, nanti saya tunjukkan ya. Nah, kalau dia sudah lebih dari satu ini, kita harus curiga bahwa dia suatu ada kelainan genetik kromosomnya. Nah, biasanya itu ada suatu neurofibrosis. Kromosom 22. Next. Next. Nah, jadi nanti bila mana kalian lihat nanti tumor seperti ini, warnanya itu kan mirip ya, hampir mirip dengan jaringan otak yang normal. Kalian pastikan bahwa ini udah dikontras apa belum.
karena akan bisa berbeda bermakna. Kalau di kontras berarti, kalau sudah di kontras berarti zat kontrasnya itu tidak masuk ke dalam jaringan tumornya. Dengan kata lain, kalau zat kontrasnya tidak masuk ke dalam otak sel tumornya itu berarti broadband barrier-nya rusak. Berarti dia menyebar, tidak terkumpul di dalam membentuk suatu tumor. Tapi kalau ini sebelum dikontras di gambar seperti ini akan bisa dimintakan kontras untuk melihat apakah ada penyengatan atau perbedaan antara sebelum dikontras sama dengan dikontras ya. Next. Nah, ada pada pasien tertentu nanti kalian bisa lihat dia itu setelah dikontras itu ada ring enhancement. Jadi cuman cincinnya aja yang menyengat kontrasnya itu. Tuh biasanya itu karena suatu infeksi. Akan bandingkan apakah ini suatu infeksi itu dari infeksi jamur kah? Kalau kita bicara infeksi kan itu bisa dari jamur, bisa dari parasit, bisa dari bakteri, bisa dari virus ya, gitu yang masuk ke otak. Dan ini akan menimbulkan inflamasi yang hebat sehingga menjadikan udinnya itu, nah tumornya kecil tapi bisa menyebabkan edema otak yang sangat hebat. Gitu. Next. Nah, untuk itu nanti kita akan melihat kalau nanti ternyata broadband barrier-nya rusak, yang satu lagi akan kita lihat waktu kita merencanakan mau dioperasi, kita akan melihat yang mensuplai tumor ini yang pembuluh darah besarkah atau pembuluh darah kecil? Apakah nanti ada keterlibatan pembuluh darah besar? Karena waktu mengevakuasi itu kita harus membuat desain bagaimana jangan sampai waktu kita mengangkat tumornya kita angkat dengan pembuluh darah besarnya. Nanti pasiennya bangun operasi itu tidak bisa dia sadar kembali atau dia terjadi vegetative state. Next. Nah, ada beberapa ini yang di infratentorial, itu ada beberapa yang dia tumornya itu menempel dan sebagian ada yang membentuk kista. Nah, ini juga kita harus waspadai bahwa hal ini terjadi karena kistanya itu dibentuk oleh jaringan padat tumornya. Jadi seorang neurosurgeon harus mengangkat semuanya itu totally sama jaringan padatnya. Jadi bukan cuman mengambil cairan tumornya aja, karena dia akan memproduksi cairan itu kembali dan kembali. Next. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nanti kalian pelajari lebih lanjut. Nanti kalau suatu primary tumor itu dia menginvasi secara biologi molekuler, dia akan menginvasi ke dalam stroma dan membentuk suatu intravasation masuk ke vaskular, kemudian terjadi circulating, kemudian terjadi masuk ke dalam sirkulasi dan mengadakan adesi, jadi ekstravasasi. Nah, ini akan terjadi, bisa ada selnya yang mati, ada yang diem saja, ada yang proliferasi. Nah, yang berproliferasi inilah yang menjadi mikromestastase. Terjadilah kolonisasi, akhirnya membentuk suatu tumor yang mikro, akhirnya menjadi suatu metastatik tumor di brain. Next. Nah, kalau kita bicara tentang suatu tumor misalnya di paru atau di payudara, bagaimana dia bisa masuk ke dalam sel otak, dia melalui pembuluh darah, ya, dari kapilari bednya, kemudian masuk, terjadilah bla 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 ini, nanti kalian lihat, kemudian terjadi angiogenesis, terjadi perivaskular pertumbuhan di dalam pertumbuhannya. Nah, akhirnya terjadilah masuk ke dalam brain. Next.
Kemudian kalau kalian lihat ini bagaimana suatu mikrometastase dan makrometastase bisa terjadi ya. Next. Nah, kalau kalian lihat dari sini ya, suatu metastase itu bisa terjadi satu aja tumornya atau banyak. Nah, kalau kalian jumpai nanti tumornya segini banyak, ini bisa suatu metastase. Yang paling sering itu ya, seperti tadi saya bilang, prostat, tiroid, payudara, paru-paru, kemudian hepar jarang ya itu ya. Tapi yang paling sering adalah head and neck tumor. Nah, ini kita harus bedakan apakah ini suatu metastase, apakah ini suatu infeksi. Infeksi juga bisa multiple seperti ini. Next. Nah, ini yang saya bilang yang NF itu yang bubble man. Bisa kalian lihat, pasien jelas ya. Nah, kalau yang sebelahnya nih manusia akar. Jadi dia penyakitnya ini sebenarnya karena dari sel saraf yang berkembang menjadi suatu karena kelainan gen. Ya, ini biasanya NF1 nih, neurofibromatosis tipe 1. Nah, ini kebetulan waktu saya lagi sekolah di Bandung itu tahun 2000-an itu datang kalau bubble man itu hal yang biasa kami temuin di area Jawa Barat. Tapi kalau yang manusia akar itu ini langka, ini sampai pernah masuk nasional. Itu saya pegang sendiri betul-betul kayak cerita apa ya? Goblet apa cerita Harry Potter yang ada manusia pohon ASEAN. Harry Potter itu ya. Kurang tahu dok. Dengar nggak? Kurang tahu dok. Jadi kalau kamu nggak nonton Harry Potter, kamu nonton apa? Kurang inget dok. Nonton ini sejarah. Kurang inget dok kalau di Harry Potter. Nggak ingat, aduh. Masa memori kamu lebih parah daripada memori orang tua di atas 40? Yang ada bukan Harry Potter dok, ada film fiksi gitu dok. Ring of apa? Lord of the Ring ya kali ya? Tuh. Guardian of the Galaxy dok. Ya, Lord of the Ring ya. Bukan dok. Hah? Guardian of the Galaxy. Enggak lah, Lord of the Ring lah saya. Oh, kalau whatever lah. Pokoknya ada yang seperti ini yang kalian lihat. Jadi sebenarnya fantasi di film itu sebenarnya ada beberapa yang memang terinspirasi dari kejadian nyata. Jadi contohnya misalnya Semar. Semar itu kan sebenarnya dia punya spina bifida dan punya meningokel gitu. Nah, next. Jadi sebenarnya kan hal ini terjadi kenapa? Karena pada di Jawa Barat itu ada satu desa yang katanya seperti desa kutukan. Akhirnya orang di sekitaran desa itu yang mengetahui desa itu tidak akan mau menikah dengan orang gadis atau pemuda yang dari desa itu karena dibilang sudah dikutuk. Jadi jadi akhirnya mereka mengadakan perkawinan saudara. Jadi akhirnya yang tadinya frekuensinya masih kecil karena kawin saudara akhirnya resesif tumor itu kan. Jadi NF itu sekali ada di satu kampung, saya lupa namanya. Nanti coba saya cek itu banyak sekali bubble man sama manusia pohon ini. Nah, nanti kalian lihat ini gambarannya itu dia kalau NF1 tuh bahkan NF2 tuh nanti kalau kalian lihat di badan tuh ada nampak bercaknya seperti cafe ole. Ini tulisannya nih gemblong ini yang bikin nih. Cafe itu ya cafe bahasa Prancis tuh. Kok asli yang buat ini. Bukan tulisannya bukan kayak gitu ya. Cafe au lait gitu. Jadi cafe au lait ya, bahasa Prancis ya tulisannya. Nah, jadi itu gambarnya seperti bercak coklat seperti ketumpahan kopi susu. Next.
Dan biasanya NF1, NF2 ini kalau secara ras jadi ras yang Timur Tengah, area-area Arab sana gitu. Itu yang paling banyak. Jadi beberapa kasus yang di Medan saya ketemuin itu dia berkenaan dengan ditarik dari atas pedigrinya, itu kakek-kakeknya yang di atas itu adalah ada yang dari India, ada yang dari Arab gitu. Dan kebetulan saat itu mereka Aceh yang istilahnya orang Aceh yang nenek-neneknya dulu orang India sama orang Arab gitu. Jadi ini seperti saya bilang nanti tumornya kecil tapi bengkaknya tuh hebat sekali. Next. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini juga tumornya kecil tapi bengkaknya hebat pergeseran. Jadi pasiennya dan letaknya di deep seated di dalam. Next. Dan ini harus kita bedakan apakah ini suatu brain tumor, apakah itu suatu hematoma ataupun hemorrhage perdarahan. Jadi kalau kita lihat, kita harus membedakan dia itu apakah dia primary tumor, yaitu brain tumor, ataukah itu secondary ataupun itu suatu perdarahan gitu. Kita lihat dari sini kan. Nah, jadi ada namanya amyloid angiopathy, ada yang hipertensi vasculopathy, ada infectious endocarditis, ada AVM, ada cavernoma, ada intratumor hemorrhage ya. Next. Nah, area nama-nama perdarahan itu dari intracerebral, ventricular hemorrhage, kemudian subarachnoid hemorrhage, kemudian subdural hemorrhage, sampai jadi bisa dilihat dari sini, ini kadang-kadang mirip dia, mimicking dia, mirip dengan brain tumor. Next, kalau dalam pencitraan MRI. Jadi bagaimana membedakan sebegitu banyaknya jenis tumor, sebegitu banyaknya yang mimicking, bisa perdarahan, bisa suatu infeksi, bagaimana kita menentukan? Nah, seperti ini juga. Ini ternyata ini ada suatu parasit. Jadi kalau kita lihat ini apa, perdarahan kah? Apa tumor, brain tumor yang dari astrocyte kah atau apa? Jadi bagaimana kita menentukan, ada nanti namanya di MRI ada MR spektroskopi. Jadi alatnya MR tapi nanti ditambah softwarenya untuk spektroskopinya. Untuk apa? Itu akan melihat biokimianya daripada gelombang itu, nanti dibaca apakah tumor itu gelombangnya ke arah mana. Apakah dia ke arah itu suatu malignansi atau suatu benign, apakah itu suatu ekstraaksial ataukah intraaksial, apakah itu dari sel-sel glia berarti glioma, atau sel-sel astrosit berarti astrocitoma, ataukah itu suatu metastase, atau bahkan itu suatu dari infeksi. Nah, tapi tetap tidak bisa dibedakan. Kalau dia itu dapat ditentukan infeksi, tidak akan sangat sulit untuk dibedakan apakah ini suatu infeksi dari parasit, jamur, ataukah bakteri atau virus. Next. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, seperti ini tumor yang kecil-kecil kayak gini, bagaimana nih dok ya operasinya? Ini ada, kalau nanti kalian ada yang berminat ke dasar, itu akan diajarkan bagaimana teknik operasinya untuk meminimalisir area yang penting sehingga tidak kita mencederai dan kita memasukin daerah ini dengan akses yang masuk akal tanpa mencederai saraf-saraf dan pembuluh darah yang besar. Next. Nah, ternyata jamur juga bisa masuk ke dalam otak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada dibilang otakmu kotor, ya
sebenarnya yang betul-betul otak kotor itu adalah otak yang terinfeksi gitu kan. Nah, terinfeksi apa? Ini salah satunya jamur. Terinfeksi apa? Virus COVID. Bahkan virus COVID bisa masuk ke dalam otak kan gitu kan. Bisa menyebabkan otak itu bernanah gitu. Kemudian bisa terjadi karena bakteri. Bakteri apa yang paling sering? Bakteri TBC. Sehingga terjadi perkejuan nanti. Next. Suara saya jelas kan? Jelas, Dok. Oke, nanti kalau kita lihat dari sini, ini yang dari jamur tadi bagaimana suatu jamur masuk ke dalam yang kita hirup itu akhirnya bisa masuk ke dalam otak. Di sini kalian lihat ya nanti. Inilah gunanya biologi molekuler itu, bagaimana kita bisa memahami dengan betul secara ilmu seluler, sehingga sangat berguna untuk terapi lanjutannya. Jadi yang saya harapkan adalah kalianlah yang akan memotorin untuk pemeriksaan secara biologi molekuler ini. Next yuk. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini contoh salah satu tumor embrional, yaitu anak-anak, satu craniofaringioma. Nah, dari nanti di sini kalau kalian lihat ada jaringan padatnya yang warna putih, ada jaringan kistiknya yang warna hitam. Nah, jadi nanti ada pada beberapa kasus, misalnya tumor ini jaringan padatnya lebih banyak, itu diangkat jaringan padatnya semua, totally kalau bisa. Kalau dia tidak melekat keras, tapi kalau dia keras itu tidak mungkin kita lakukan. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada kistiknya terlalu banyak dan sebahagian tumor padatnya itu keras, dan itu kalau kita angkat itu bisa mencederai dari pituitary stalk-nya sehingga terjadi gangguan hormon, itu kita biarkan dan tetap nanti kita kasih selang di situ namanya Ommaya reservoir untuk supaya kita bisa mensedot cairan tumor tersebut bila dia terproduksi lagi, ataupun kita bisa memberikan kemoterapi bleomycin masuk ke dalam intratumoralnya. Next. Nanti siap-siap ya, saya secara random akan memilih siapa yang mau saya tanya. Kalau nggak bisa bertanya, akan saya tanya. Berarti sudah mengerti. Nah, ada lagi namanya adenoma hypophyse. Itu kenapa banyak yang live ya? Hah? ASEAN? Ada 2 yang live. ASEAN kenapa? 3. Sebentar ya, Dok. Jadi itu prolaktin noma. Jadi kita lihat lagi kenapa prolaktin noma itu bisa terjadi gangguan endokrin nanti akhirnya. Jadi nanti kalau gangguan endokrinnya karena tekanan ke pituitarinya, kita terapi hormon pun tidak akan sembuh. Dia harus kita ambil dulu tumornya sehingga tekanan ke endokrinnya itu lepas. Kalau udah tekanannya lepas, sudah berarti kan rilis juga gangguan daripada hormonan tersebut. Next. Elektronik Anda yang mandi. Briefing. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Kenapa? Ambil tiket Anda, silakan masuk. Ambil tiket. Kenapa yang tadi 3 orang tuh live? ASEAN. Saya tidak lihat, Dok, siapa namanya yang live siapa, Dok. Siap, ada yang ini kan direkam kan? Oh, kalau direkam untuk partisipannya sepertinya sih tidak terrecord. Kurang tahu, Dok. Kan ada, enggak lah. Ini coba nanti dicek, itu ada 3 orang. Kalau
bilang sama temanmu kalau nggak mau ngakui, saya sudah punya catatan namanya. 3 orang tadi yang live. Lapor sama saya hilangkan namanya. Kalau nggak lapor, saya anggap dia absen ya. Itu. Nanti yang kamu capture yang ini ya, yang nanti apa dicek lagi ya, Sian. Sama saya attitude nomor 1 itu. Bodoh bisa diajarin, tapi kok kurang ajar nggak bisa diajarin. Nah ini tumor yang dia kistik semua. Nah ini juga bisa terjadi. Dan ini isi kistik ini bisa nanti kalau dia suatu malignansi dia warnanya sangat kuning itu suatu tumor. Tapi kalau dia cairannya putih itu nanti dia ada satu arachnoid cyst. Next. Nah, jadi ini yang tadi next. Next. Oke, ini yang arachnoid cyst ya. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi semua susunan saraf dari nervus 1 sampai nervus 12 itu ada ininya, ada selaput otaknya sehingga semuanya ini akan berpotensi untuk menjadi suatu meningioma. Next. Kayak ini yang tumor yang tempatnya deep-seated, nanti lihat yang ada panahnya ini nampak bulatan hitam, ini adalah pembuluh darah arteri yang terlibat. Next. Nah ini yang saya bilang tadi MR spek-nya, nanti di situ nanti nampak kolin, kreatin, NAA, lipid. Next. Nanti kita akan bisa menentukan dan akurasinya itu sangat hebat, 90-an%. Sangat akurat. Jadi sebelum dibiopsi ini bisa dilakukan. Next. Nah ini lipidnya ya. Next. Nah bisa lihat nanti ada perbandingan kreatin sama kolin dengan NAA. Next. Jadi kita bisa menentukan apa jenis tumornya. Nah, OX surgery. OX surgery itu apa? Jadi nanti kalian abis ini kalau mau refreshing nonton film Hannibal. Hannibal itu ada nanti penjahatnya itu akan mengkraniotomi kepala. Jadi pasiennya itu duduk, si korbannya itu duduk kan diikat di kursi, kemudian di kraniotom kepalanya, kemudian nampaklah otaknya berdenyut. Kemudian dengan santainya dia akan menyendokkan otaknya tuh dan digorengnya. Waktu saya sebelum jadi dokter bedah saraf, saya pikir ini mengada-ngada film ini. Ternyata setelah saya masuk PPDS, ternyata memang itu bisa dilakukan tanpa menimbulkan sakit. Kenapa? Yang sakit itu cuma kulit kepala. Jadi kalau otak batok kepalanya tuh dibor tuh nggak ada sakitnya. Jadi apa gunanya OX surgery? Jadi OX surgery itu dilakukan bila mana tumornya itu ganas, kemudian pada area yang sangat penting. Misalnya Brodmann map nanti dilihat, misalnya area berbicara, area motoriknya, area untuk fungsi dekat limbiknya misalnya kan. Jadi nanti akan dilihat dan di mapping. Contoh misalnya di gambar sini, misalnya di waktu ditekankan pakai alat itu, jadi begitu pasiennya waktu di kraniotom itu normal, pasien ditidurkan, kemudian waktu pas udah tumornya sudah diangkat, tumornya diangkat, batoknya sudah diangkat, tinggal brainnya aja, nanti itu akan nampak brainnya, dan itu akan di mapping. Ini contoh misalnya di waktu ditekan H, pasiennya itu suruh angkat tangan karena ini area motorik misalnya kan, H ini kan presentral kan, nanti angkat tangannya. Ternyata waktu diangkat nggak bisa ngangkat ya, jatuh, nggak bisa dia bergerak tangannya. Berarti di mapping H itu berarti area motoriknya. Kemudian ditekan lagi daerah A, ya kan.
Waktu disuruh angkat tangan, oke. Disuruh ngomong, oke. Berarti dia itu aman untuk motorik, aman untuk area bicaranya. Tapi kemudian waktu ditekan F, ternyata ini area Broca sama Wernicke-nya. Jadi nanti yang diangkat adalah di area A aja. Jadi H sama F-nya itu tidak diangkat. Kenapa nggak diangkat? Karena kalau diangkat, nanti kualitas hidup si pasien ini akan berkurang. Jadi prinsip onkologi itu adalah mengangkat tumor sebanyak-banyaknya, dan dengan harapan supaya perkembangan tumor itu bisa dihentikan, kalau bisa total kan. Bahkan 2 cm daerah bebas tumor itu diangkat, tapi pada tumor otak itu tidak bisa dilakukan. Jadi itu yang bisa kalian mengerti sampai sini. Mengerti nggak, Sian? Iya, Dok. Jadi kalau di bedah saraf itu yang kita penting adalah kualitas hidup setelah dia dilakukan operasi, bukan seberapa banyaknya tumornya diambil. Jadi istilahnya kenapa kita melakukan itu, karena lebih bagus dia 3 bulan dia hidup tapi dia mengalami ini nih dengan kualitas hidup yang bagus daripada dia 2 tahun tapi vegetative state, dia kayak mayat. Next. 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 Nah, nanti kayak gini nanti kan pasiennya sadar kan. Next. Nanti ada namanya brain light. Next. 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 Nah, ini nanti kayak gini dia disuruh baca. Apa ini? Apa dikasih gambar? Nanti disuruh baca aja. Next. Nah, ini kan seperti ini kan. Nanti ada yang memang kalau memang dia letaknya di tempat pergerakan motorik halus, nanti akan dia disuruh memain, misalnya dia pemusik. Jadi dia akan diambil tumornya tuh, tapi tanpa mengurangi kualitas hidup dia sebagai pemusik. Next. Nah, ini nanti kalau stereotactic brain biopsi ini dilakukan misalnya di CT dan kita cuma mengambil sampelnya, letaknya yang dalam gitu. Next. Nah, ini tadi ya, next. Ini ya. Jadi kita diambil mappingan poin dari XYZ-nya, nanti titik temunya itulah ketepatan daripada suatu tumornya. Next. Nah, pada MRI itu ada namanya fraktografi. Kalau tadi spektroskopi untuk melihat ininya, untuk melihat kimia, biokimianya. Tapi kalau fraktografi itu melihat traktusnya. Ya kalian tahu berapa macam jenis traktus motorik yang ada di otak, yang ada di spine. Jadi nanti dilihat apakah traktusnya ini rusak apa enggak. Yang sering membuat rusak itu kalau pasien itu adanya glioma atau astrostoma, di mana blood-brain barrier-nya rusak, berarti traktusnya pun bisa rusak. Next. Nah, ini misalnya contoh meningioma, ini nampak yang coklat. Nah, ini traktusnya cuma ketekan saja. Jadi tidak putus dia. Next. Nah, ini kan kita lihat ini ya, ini traktusnya bagus. Berarti kalau traktusnya bagus itu, dia itu tidak mengenai traktusnya. Ada tumor yang bisa mengenai traktus, ada enggak. Next.
Nah, ini misalnya tumor kayak gini nanti nampak, nah di sini kan hilang. Berarti trapusnya itu ada yang rusak karena ini adalah suatu pilocytic astrostoma. Jadi dia broadband barrier-nya rusak, jadi trapusnya pun juga ikut dirusaknya. Next. Jadi nanti ada bagian motorik yang terputus koneksinya sehingga membuat dia parese. Gitu. Ini mapping tadi. Next. Ini kalau mapping ini adalah untuk menentukan ini adalah gamma knife radioterapi. Jadi kan kalau radioterapi itu nanti kalau kalian belajar di radiologi itu ada namanya Cobalt, ada namanya Linac, ada kalau yang di Medan Linac. Nah, yang kalau udah di kota besar itu ada namanya gamma knife. Jadi gamma knife itu adalah untuk meradioterapi dengan ukuran yang di bawah 2,5 cm. Next. Ini kalau kalian banyak nonton film-film futuristik atau apa tuh, kalian nanti gambarnya sebenarnya yang ditampilkan mereka adalah pemeriksaan gamma knife, MRI gitu. Tapi kelihatannya kayaknya canggih sekali. Next. Nah, ini cara kerjanya gamma knife ya. Next. Oke. Saya akan bertanya atau ditanya. Saya ambil Alul Asmi. Alul Asmi ada? Ada nggak apa? Siapa namanya Hasian? Hasian? Namanya Alul, Dok. Hasian? Hah? Apa? Nggak dengar apa? Hadir, Dok. Ayo bertanya apa ditanya? Kenapa tadi kamu nggak pasang kamera? Saya on cam, Dok. Oke lah. Ayo bertanya apa ditanya? Kalau nggak bisa bertanya nanti saya tanya ya. Oke ya. Christina. Ya, Dok. Come on. Bertanya, Hah? Dok. Oke. Tadi, Dok, kalau Kan kalian kan harus diancam dulu kan? Bertanya apa ditanya? Pasti pilih bertanya kan daripada ditanya pening kepala. Coba kalau bisa, siapa yang mau nanya? Nggak ada, biar cepat selesai bisa tidur. Ya kan, Christina? Ayo, tadi kalau tidak saya salah dengar, dokter bilang prinsip dalam pengangkatan tumor itu ambilnya sebanyak mungkin, Dok. Nah, untuk sisa tumor yang di otaknya itu nantinya bisa berkembang, artinya operasinya harus reguler kah atau cuman boleh sekali atau 2 kali gitu, Dok? Kan kalau prinsip pengangkatan tumor itu kan sebenarnya prinsip onkologi mengangkat tumor sebanyak-banyaknya, bahkan mereka mengambil jaringan normal 2 cm sekeliling tumor. Tapi pada bedah saraf itu tidak bisa dilakukan karena otak itu sedikit. Kalau 2 cm tambahannya, misalnya tumornya itu 5 cm, 2 cm keliling tambahannya jadi diameternya 7 cm kan? 7 enggak lah ya. Kalau 4 cm tambah 4 lagi kan gitu kan keliling, jadi 8 cm. Banyak enggak fungsi otak yang berkurang? Banyak kan? Jadi impossible kan dilakukan itu. Jadi kalau prinsip onkologi itu tidak bisa diterapkan di bedah saraf karena kita cuman bagaimana kualitas hidupnya. Jadi ada beberapa tumornya yang akan tetap ditinggalkan di situ, tapi dengan catatan itu tetap kualitas hidupnya oke, tapi survivor rate-nya yang jadi berkurang. Jadi kalau saya tanya sama kamu Christina, ini amit-amit ya, jangan sampai kita berdoa sama Tuhan jangan sampai terjadi. Jikalau lah kamu disuruh Christina, kamu hidup dibilang bisanya cuma 3 bulan, tapi kamu
tidak ada perbedaan sebelum kamu dioperasi dengan enggak, atau kamu mau hidup 2 tahun, tapi kamu tergeletak aja di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak kenal juga sama siapapun. Mana kamu pilih, Christina? Yang 3 bulan, Dok. Ya kan, maksudnya 3 bulan tuh kamu, kalau kamu orang yang beragama, kamu bisa melakukan tobat. Kalau kamu misalnya orang Kristen ya kamu ya kan, jadi pelayan Tuhan ya kan, di gereja aja nggak keluar-keluar, diajak ngafi aja nggak mau, apalagi nonton kan. Nah seperti itu kira-kira. Tapi kalau misalnya 2 tahun tapi invalid dan menyusahkan orang lain kan juga itu bukan suatu pilihan yang baik kan, gitu. Kita hidup cuma untuk menyusahkan orang gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau prinsip di Budaya Arab itu kualitas hidup yang lebih kita inikan, kita pegang, daripada kita agresif sekali menghabiskan tumornya, tapi membuat kualitas hidupnya jadi rendah gitu. Clear? Ya, Dok. Izin bertanya lagi, boleh, Dok? Oke. Jadi kalau misalnya dioperasi sekali gitu, Dok, boleh nggak dioperasi kedua kali kalau misalnya tumornya ditemukan di tempat lain? Oh, ya, mau sampai 50 kali pun, selama pasien itu Karnofsky-nya di atas 70, selama keadaan umumnya itu memungkinkan, go ahead. Satu lagi, selama uangnya masih bisa mengcover itu atau insurannya mengcover itu gitu. Nggak ada masalah gitu, tapi tidak agresif sampai menghabiskan karena kualitas hidupnya. Yang penting adalah bagaimana kita memapping tumor itu supaya hanya bagian yang tidak penting aja yang diterangkat tumornya. Jadi kalau hal yang bagian yang penting itu kita tetap biarkan, tapi ya dengan risiko itu akan tumbuh lagi, ambil lagi yang tempatnya nggak penting, di mapping lagi gitu. Jelas? Baik, Dok. Tadi habis siapa tadi yang aku bilang, siapa tadi apa, si ASEAN? Alul, Dok. Lupa aku tadi namanya. Mana dia? Tidak ada pertanyaanmu. Mana dia? Tidak, Dok. Jadi udah siap aku tanya atau ada pertanyaanmu? Halo, mana mukamu? Belum ada, Dok. Hah? Belum ada pertanyaan, Dok. Apa? Belum ada pertanyaan, Dok. Wah, nantangin dia. Gimana, Sian? Kita kasih pertanyaan, Sian? Mau ku kasih pertanyaan atau ku tandai kau nanti waktu masuk kelas? Ayo. Nanti situ ku kasih pertanyaan. Mau mana? Bentar, Dok. Cari pertanyaan, Dok. Kenapa mesti diancam dulu baru bertanya? Ayo. Gimana? Jauh kali suaramu tuh, dekatkan muncungmu ke speaker. Jadi gini, Dok. Apakah operasi pengangkatan tumor selalu menyebabkan efek samping, Dok? Kan kamu sudah belajar anatomi kan? Brodmann map. Tahu nggak Brodmann map? Pernah tahu nggak Brodmann map? Brodmann map itu kan pemetaan terhadap fungsi otak. Ada fungsinya yang penting, elekuen namanya. Ada yang tidak penting, yaitu silent area. Jadi kalau silent area, areanya tempatnya tidak sulit. Tapi kalau tempatnya penting, itulah kita pentingkan adalah melakukan mapping awake dengan awake surgery tadi supaya fungsi yang penting itu tidak ikut terangkat dalam pengangkatan tumor. Oke nih, yang volunteer ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Dok. Izin bertanya, Dok, untuk yang bubble man tadi, itu apa tidak bisa disembuhkan ya, Dok?
Itu makanya saya bilang yang saya harapkan kalian sebagai generasi ke depan inilah secara biologi molekuler kalian yang akan ditantang untuk melakukan bagaimana kromosom 17 tadi, kalau memang itu kromosom itu aja yang rusak, itu yang akan bisa digantikan. Dengan cara apa misalnya? Dengan dari sibling, dilakukan stem cell. Dengan apa lagi? Cloning. Cuman kan sampai saat ini cloning setubuh manusia kan belum diizinkan secara agama kan. Cloning organ sudah banyak. Ya kan, cloning di hewan, di tumbuhan sudah banyak ya, dan banyak manfaatnya. Tapi cloning di manusia itu kan kita terbentur dengan agama. Jadi inilah tantangan kalian bagaimana membuat suatu inovasi secara biologi molekuler sehingga itu bisa terjadi. Dan itu tidak melanggar norma-norma agama. Karena kalau kita udah bicara agama banyak sekali kan nanti terbentur dengan ini. Ya bayangkan kok pernah dengar cerita dengan Island. Ada yang nonton Island nggak? Film Island. Di mana satu pulau itu ternyata mereka adalah cloningan dari orang-orang kaya yang memang dipiara sehingga kapan orang kaya itu memerlukan organnya, mereka akan dibunuh untuk diambil organnya. Makanya kalau nonton tuh ya jangan yang ini ya, yang apa sih Marvel yang nggak ada gunanya ya, tapi ya istilahnya yang ada saintifiknya sehingga itu banyak itu berdasarkan dari cerita nyata gitu. Ada lagi mau nanya? Halo. Permisi dok. Please. Mau nanya dok, kalau misalnya pengangkatan kayak tumor tadi yang besar gitu dok, ada yang digantikan nggak dok untuk pas lagi nutupnya gitu, atau dibiarin kosong gitu ya di bagian otaknya dok? Terputus kayak mana? Kalau misalnya pengangkatan tumor gitu dok, kan kosong bagian otaknya, itu ada diisi atau nggak dok pas lagi ditutup, atau dibiarin kosong aja dok? Oke, itu bagus pertanyaan kamu. Berarti kamu sudah berfantasi untuk sampai kamu ada seorang surgeon yang melakukan operasi. Jadi kalau kopong nanti ada jokokan itu akan kita isi dengan NaCl karena prinsipnya tidak boleh ada udara di dalam otak. Nah, nanti NaCl itu masuk kan, dia akan ingat prinsip Monro-Kelly di mana darah sama dengan cairan sama dengan brain. Jadi di mana salah satu berkurang, berarti kan ini kan brainnya udah berkurang karena tumornya diambil, berarti harus diisikan sama komponen yang lain. Komponen yang paling mungkin diisi adalah air. Airnya itu NaCl yang larutan fisiologis. Nah nanti pelan-pelan itu cekokan itu akan otaknya itu akan kembali membesar untuk berkompensasi untuk mengisi jogokan tadi, tapi seringkali tidak maksimal gitu. Tapi setidaknya tidak terjogok kali seperti awal pertama dilakukan operasi gitu. Good. Nanti kalau memang kamu mau masuk bedah saraf, kamu reminding saya kalau memang kamu tertarik. Dok, saya yang nanya ini loh, Dok. Dok, terima kasih dok. Kalau tertarik, kalau nggak tertarik juga nggak ada masalah gitu. Oke, yang lain? Halo. Ini mana yang anak dokter bilang? Saya dok. Nggak ada ya? Hadir dok. Hah? Siapa namanya? Siapa namamu? Muhammad Zaki dok. Jaki itu kan lupa aku. Bertanya apa ditanya Jaki? Bertanya aja dok. Kalau udah kayak gini kalian baru pasrah, baru mau bertanya. Kalau nggak diancam. Ya kan? Ayo, apa mau ditanya? Nggak bisa. Ayo, Jaki. Saya mau bertanya ini dok, kenapa dilakukan OX surgery tadi dok? Kan tadi saya bilang, jikalau tumornya itu ganas dan tumornya itu letaknya di eloquent area, di daerah penting. Nanti yang mana yang penting, mana yang tidak penting, lihat Brodmann map. Coba buka nanti ya, Brodmann map. Buka, Mbah Google tuh udah akan menjelaskan.
Nah, jadi kalau dia kira-kira dia mengenai area motorik yang menyebabkan kelumpuhan atau area bicara, area Broca itulah yang akan kita cegah bagaimana tumor ini bisa kita angkat tanpa menyebabkan defisit neurologi berupa kelumpuhan ataupun apasia. Jelas sampai sini? Jelas dok. Clear? Oke. Jadi bila mana ada pertanyaan, silakan menjawab langsung. Kalau segan, silakan boleh melalui dari grup A, Apisena atau dari si Jaki pun nggak ada masalah. Oke. Selamat sore ya nih udah ya. Maaf tadi terlambat karena ini memang bukan kelas saya. Sekali lagi